Bab 43 Kerjasama 2. Kakek Hu setelah mendengarnya, dia memandang Zaiden Zhou dengan tenang, menunggu jawabannya. Memang, Zaiden Zhou ingin mendirikan sendiri pabrik di luar untuk menghasilkan masker pemutih. Hal pertama yang harus dilalui adalah pengakuan dan persetujuan dari Outstanding Corp. Dan Carina Sen adalah rintangan pertama di depan mereka yang harus dilalui. Zaiden Zhou sedikit terkejut dengan akal sehat kakek Hu. Pada saat yang sama, keraguan lama Zaiden Zhou akhirnya terungkap. Cukup beralasan bahwa insiden di pabrik Noah Zhou ini pasti akan sampai ke kuping Carina Sen. Tetapi sampai sekarang, Carina Sen sama sekali tidak menyebutkannya, dan bahkan tidak meminta keterangan kepada Zaiden Zhou. Zaiden Zhou masih berpikir bahwa Carina Sen tidak mengetahuinya, dan dia berencana untuk memberitahu dia setelah dia mencapai kerja sama awal dengan kakek Hu. Tetapi Zaiden Zhou telah lupa bahwa masalah ini, bagaimanapun juga, tidak dapat dihindari oleh Carina Sen. Tidak akan ada masalah dengan CEO Sen untuk proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Tidak hanya aku yang menyukainya, CEO Sen juga menyukainya. Zaiden Zhou memikirkannya dan merasa bahwa dia bisa membujuk Carina Sen. Selain itu, alasan mengapa aku berinvestasi di Outstanding Corp dan mengambil tanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor, karena aku sangat kenal dengan proyek ini dan sangat optimis. Zaiden Zhou berkata dengan sangat serius. Tidak ada rasa bercanda di wajahnya. Oke, aku tidak tahu bagaimana kamu berencana untuk memulainya. Kakek Hu tidak ragu, dia bertanya. Pikiranku adalah. Zaiden Zhou tidak ragu untuk mengungkapkan semua idenya. Dia tidak takut kalau kakek Hu tidak setuju. Bahkan jika kakek Hu tidak setuju, bagi Zaiden Zhou, itu hanyalah kegembiraan kosong dan tidak akan kehilangan. Dan Zaiden Zhou memiliki kepercayaan diri, kakek Hu pasti akan setuju. Selama hampir 10 menit, Zaiden Zhou baru selesai memberitahu rencananya. Sedangkan Ted Chuan, serta Kevin memandang Zaiden Zhou dengan muka bingung. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahaminya, tapi semua adegan yang ditunjukkan dalam pidato Zaiden Zhou, sangat mengejutkan mereka. Menurut rencana Zaiden Zhou, produksi masker pemutih hanyalah langkah pertama. Setelah berhasil memproses dan memproduksi masker pemutih, ketenaran mereka akan menyebar, dan mereka kemudian dapat menerima pesanan produksi untuk kosmetik bermerek lainnya. Pada saat itu, di industri kosmetik, mereka dapat berkembang pesat. Kalau hanya ini saja, meskipun juga sangat ambisius, itu tidak akan mengejutkan beberapa orang. Kemudian pembicaraan Zaiden Zhou tentang membangun kelompok lintas batas yang besar, sudah cukup bagi mereka untuk melihat masa depan. Bahkan kenyataannya, Zaiden Zhou tidak membual secara berlebihan. Dia melukis skema untuk kakek Hu. Pada skema ini, pabrik pengolahan ini hanyalah titik hitam yang tidak mencolok. Yang benar-benar menarik adalah kastil besar di skema itu. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor berhasil diselesaikan, dan Zaiden Zhou memiliki peluang besar untuk menyelesaikan tugas pertama, menghasilkan 40 juta dalam 1 tahun dan menghasilkan 10 kali lipat keuntungan. Dalam hal itu, dia dapat melanjutkan warisan harta ayahnya, Zeus Corp yang besar. Mengandalkan Zeus Corp, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Sejenak, ruangan meeting hening. Zaiden Zhou dan kakek Hu juga diam. Kakek Hu berpikir, Zaiden Zhou sedang menunggu. Tapi di luar kesunyian, ada beberapa napas yang berat. Kebetulan 4 orang dan Ted Chuan, dan Kevin berbicara. Pada titik ini beberapa orang sudah memiliki sentuhan kemerahan di wajah mereka. Zaiden Zhou bisa melihat bahwa ini disebabkan karena terlalu bersemangat. Skema yang digambar oleh Zaiden Zhou, para penerima keuntungan tidak hanya dirinya sendiri dan kakek Hu,
tetapi juga beberapa dari mereka Tetsuan, juga menerima keuntungan. Memikirkan itu saja sudah cukup untuk membuat orang semangat. Oke, aku bekerja sama denganmu. Namun, aku harap rencana ini akan dipimpin olehmu, bahkan jika Outstanding Corp ingin bergabung nanti, pemimpin yang aku akui tetaplah kamu. Kakek Hu menarik napas dalam-dalam dan segera mengambil keputusan. Oke, sekarang kita telah mencapai kesepakatan tentang kerjasama, tapi mengenai hak dan kewajiban, aku perlu kepastian. Zaiden Zhou tersenyum ringan dan mengeluarkan dokumen yang disiapkan dari tas. Ini adalah kontrak yang telah aku buat, yang berisi konteks umum dari rencana tersebut dan menetapkan beberapa peraturan hal untuk kedua belah pihak. Zaiden Zhou menyerahkan dokumen itu kepada kakek Hu. Kakek Hu mengambil dokumen itu, tetapi tidak melihatnya, dan menandatanganinya langsung di belakang. Aku melihatmu sebagai orang yang aku percaya, bukan orang yang bertanggung jawab atas proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Demikian pula, skema yang kamu buat untukku, juga bukan sebagai orang yang bertanggung jawab. Kakek Hu sangat jujur, sedikit pun tanpa ragu-ragu. Bab 44 mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Apakah kamu tidak bertanya kepadanya apa yang dia lakukan? Carina Sen melirik ibu tirinya, berkata dengan datar, tidak ada sama sekali ekspresi di wajahnya. Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, dia adalah saudaramu, bagaimana kamu bisa mempermalukannya untuk orang luar? Wajah ibu tiri tidak puas, dan nadanya sedikit tinggi. Bagaimana dengan yang lain? Aku tahu dia ada di rumah, biarkan dia keluar. Namun, Carina Sen tidak memperdulikan ibu tirinya lagi, tetapi bertanya langsung dengan serius. Ada apa kamu mencari dia? Carina, Carlos Sen sudah dibuat malu olehmu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Wajah ibu tirinya penuh dengan signal. Hehe, apa yang dia lakukan? Dia tahu itu, biarkan dia keluar, karena berani, jangan berpura-pura menolak menghadapi masalah. Carina Sen tertawa mengejek, melihat langsung ke pagar di lantai 2, dan melihat Carlos Sen bersandar di pagar, menatap dirinya sendiri dengan tatapan lucu. Turun. Carina Sen memberi tatapan dingin. Angkuh, adakah orang sepertimu yang berbicara dengan adikmu seperti ini? Apakah kamu masih terlihat seperti kakak perempuan? Kata-kata Carina Sen disinggung Dennis Sen. Dia menghela nafas dengan marah, dan menatap Carina Sen dengan ekspresi yang buruk. Aku tidak terlihat seperti. Lalu kamu bertanya, apakah dia terlihat seperti adik laki-laki? Dia mengambil sampel masker pemutih dengan diam-diam dan membalas Noah Zhou, ini keterampilan yang bagus. Kali ini, Carina Sen tidak tahan lagi, dan mencibir langsung. Katakan, di mana sampelnya? Hehe, kakakku tersayang, kita semua adalah satu keluarga, masker whitening and anti-aging adalah milikmu, bukan milikku. Apa yang terjadi denganku jika mengambil beberapa kotak sampel? Tapi Carlos Sen tidak masalah sama sekali, dia turun dan berjalan ke samping Ibu Sen, meringkuk dan duduk, berpura-pura tidak masalah, menatap Carina Sen. Dennis Sen sedikit mengangkat alis, dan dia belum mendengar Carlos Sen membicarakan masalah ini. Tapi dia tidak membuat pernyataan apapun, malah dia merasa sangat dalam di hatinya. Carina Sen adalah seorang wanita yang pada akhirnya akan menikah di masa depan. Sekarang di keluarga Sen yang satu-satunya yang dapat mewarisi bisnis keluarganya adalah Carlos Sen. Apapun yang terjadi, Dennis Sen akan mendukung Carlos Sen. Carina, aku sudah tahu tentang proyek Whitening and Anti-Aging Factor, tapi itu hanya beberapa kosmetik, bahkan jika efeknya bagus, dapatkah dibandingkan dengan merek-merek besar itu? Dengan beberapa kotak sampel, apalagi yang bisa adikmu lakukan? Dennis Sen memandang Carina Sen dengan ekspresi luar biasa, berpura-pura serius dan ingin Carina Sen mundur.
Itu hanya pemisahan yang panjang antara ayah dan anak, dia tidak tahu banyak lagi tentang Charina Sen. Ya, masker whitening baru saja diproduksi, karena tidak ada apa-apa di matamu, aku akan meminta saudaraku yang tersayang untuk mengembalikan sampel itu sesegera mungkin. Kamu tahu, perusahaanku sangat kecil dan tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Charina Sen tidak tersenyum, dia menatap Carlos Sen dengan datar, mengabaikan tatapan Dennis Sen dan Ibu Sen yang tampak seperti api yang keluar. Menurut pendapat mereka, Charina Sen mengatakan bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai orang tua, dan menganggap kata-kata mereka seperti angin lewat. Ini tidak bisa ditoleransi untuk dua orang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Charina Sen, kamu sudah cukup, keluarga Sen masih tanggung jawabku, aku bilang masalah ini sudah cukup, kamu jangan membuat masalah lagi. Jika tidak ada masalah apa lagi, kamu bisa pergi. Dennis Sen sangat marah, dan memukul langsung meja, teriak dengan suara keras. Segera, seluruh orang tiba-tiba berdiri, dan memberi tatapan Charina Sen dengan pandangan marah, seolah-olah mengeluarkan perintah untuk mengusir orang yang sangat tidak disukai, dan ingin Charina Sen pergi. Kata-kata Dennis Sen baru saja jatuh, dan seluruh ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Pengasuhnya sudah lama bersembunyi di samping, dan ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Ibu Sen dan Carlos Sen saling memandang tanpa meninggalkan jejak, dan keduanya terlihat senang. Hanya Charina Sen yang berdiri dengan canggung. Pada saat ini, dia menemukan bahwa laki-laki yang dia panggil ayah selama lebih dari 10 tahun, membuatnya sangat asing. Ini adalah pertama kalinya Charina Sen mendengar kata-kata seperti itu dari Dennis Sen. Secara terbuka marah pada diriku sendiri dan membiarkan diriku keluar. Jelas-jelas ini juga rumahnya. Bahkan ketika dia semakin kuat, Charina Sen merasakan kesedihan tanpa akhir pada saat ini. Pada saat itu, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan Dennis Sen lanjut menikah, seluruh keluarga menjaga jarak dengannya.